wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma perguruan tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dasan Production. Kali ini kita melanjutkan konten sebelumnya tentang penelitian kualitatif terapan, yaitu penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi. Konten kali ini kita akan melanjutkan tentang data analisis. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang instrumen atau alat pengumpulan data penelitian kualitatif yang populer, yaitu menggunakan interview, kemudian observasi, kemudian ada dokumen analisis, dan visual dan textual artefak. Kalau sekarang kelanjutannya, setelah kita mengumpulkan data dari instrumen yang kita gunakan, kita selanjutnya sebagai peneliti dituntut untuk mampu menganalisis data. Jadi data analisisnya seperti apa. Oke. Tahapan-tahapan data analisis pada penelitian kualitatif terapan ini saya ambil dari beberapa sumber, diantaranya dari Miles and Haberman tahun 1994 dan Creswell tahun 2007. Dan lebih sebenarnya kita ambil ini lebih ke praktikal, di mana data analisis ini digunakan oleh banyak peneliti di jurnal-jurnal. Jadi selain saya ambil dari beberapa jurnal yang sudah terbit, saya juga ambil dari Miles Haberman dan Creswell. Jadi ini saya intisarikan saja supaya Bapak Ibu dosen lebih mudah untuk memahaminya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita menggunakan yang namanya data managing, ya. Jadi bagaimana kita menata data yang sudah kita kumpulkan. Jadi misalnya seperti interview, dari interview itu kita rekam, dari rekamannya kita nanti transkrip. Dari transkrip itulah namanya data managing. Jadi kita mengorganize file atau data dari transkrip interview yang sudah kita lakukan. Kemudian dari transkrip yang sudah kita buat, itu kita selanjutnya peneliti melakukan yang namanya reading atau memoing, ya. Jadi menulis, membaca, dan membuat memo, membuat inisial coding. Jadi di kode-kode, kalau misalnya respon dari partisipannya seperti ini, oh dia masuk dari tema atau subtema atau coding, atau di kode subtopik tertentu seperti itu, ya. Jadi kita lakukan dengan bagaimana caranya kita membaca, read through the text, kemudian kita make margin notes. Jadi dari teks itu kita buat di ujung paling kanan, kita buat notes-nya, ya. Jadi kita buat coding-codingnya misalnya seperti itu. Kemudian dari margin notes itu kita munculkan form initial coding, ya. Misalnya kalau dalam penelitian studi kasus yang sedang saya lakukan, misalnya guru mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di SD untuk kurikulum 2013 itu banyak permasalahan, kan. Salah satunya adalah tentang bagaimana tidak ada kurikulum nasional yang mengatur pendidikan bahasa Inggris atau pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Nah, dari situ kita buat codingnya apa? Codingnya adalah misalnya permasalahan, ya, permasalahan yang terjadi misalnya. Jadi permasalahan itu dibuat coding satu misalnya seperti itu. Kemudian dia bilang guru itu harus mempunyai training tersendiri karena di kurikulum 13 itu bahasa Inggris sebagai muatan lokal. Jadi guru harus berkreasi sendiri, harus membuat RPP sendiri, dan perlu training. Jadi kita inisial codingnya mungkin itu adalah pelatihan atau training yang diperlukan oleh guru misalnya. Seperti itu. Nah, jadi itu namanya initial code. Kemudian selanjutnya kita gunakan yang namanya data reduction, ya. Jadi dari kode-coding yang ada ini, dari misalnya permasalahan, kemudian training, kemudian support dari pemerintah, misalnya tema-tema atau coding-coding subtim yang muncul, itu kita
adakan data reduction karena di dalam penelitian kualitatif misalnya hasil interview wawancara kan banyak responnya, transkripnya juga mungkin ratusan halaman dan kita harus melakukan yang namanya data reduction. Nah, data reduction ini apa yang kita lakukan? Itu kita focusing on relevant data and reducing the irrelevant data. Jadi kita fokus kepada yang relevan. Jadi yang relevan itu kita satukan, yang tidak relevan itu kita reduce atau kita buang. Ya, artinya ini datanya tidak relevan. Sering terjadi pada waktu kita wawancara, kadang-kadang partisipannya ngomongnya ngelantur kemana-mana, tidak masuk dalam topik atau tema-tema yang kita cari sebagai peneliti. Nah, setelah kita memfokuskan ke data-data yang relevan, langkah selanjutnya adalah classifying the data. Kita klasifikasikan data-data tadi. Coding-coding yang kita telah buat tadi yang di awal-awal seperti ini, permasalahan, kemudian ada yang kedua misalnya training, itu nanti kita klasifikasikan. Kita kumpulkan, kita kelompok-kelompokkan menjadi themes atau pattern ya. Jadi kita mengumpulkan pattern, pola atau tema-temanya apa saja. Nah, di sini. Nah, setelah muncul tema-tema atau pattern-patterns dari transkrip yang kita peroleh dari interview tadi, kita mulai mendisplay data ya. Jadi data itu sudah berupa tema-tema ya atau subtema atau patterns itu kemudian kita display ya. Kita display datanya. Itu display datanya boleh dalam bentuk graphs, tables, dan juga charts. Pertanyaannya, apakah penelitian kualitatif perlu table, perlu charts, perlu graphs? Perlu. Tetapi kita pada ranah tidak memunculkan tabel yang berupa angka-angka atau numerik, tapi kita tabel berupa tema-tema atau subtema ya. Chartnya juga seperti itu, topik-topik atau subtopik yang berkaitan dengan penelitian kita, seperti itu. Kemudian setelah kita munculkan dalam bentuk tables atau charts atau graphs, kemudian kita juga langkah selanjutnya adalah mendescribe datanya. Ya, bagaimana cara mendescribe data, menjelaskan datanya? Itu biasanya kita dengan mengcompare dan mengkontraskan. Ya, kalau compare itu artinya kita mencari persamaan dari data, dari pattern, dari pola, dari responden, dari partisipan. Kalau kontras itu mencari yang perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, jadi compare and contrast itu cara metode yang bisa kita gunakan dalam kita mendescribe data. Nah, kaitannya dengan penelitian-penelitian atau pendekatan penelitian kualitatif itu bagaimana mendescribe datanya. Kalau kita melakukan penelitian fenomenologi seperti ini, itu yang kita deskripsikan apa? Yang kita deskripsikan adalah personal experience through epoch ya. Jadi kita fokusnya kepada personal experience dari si partisipan. Misalnya kita partisipannya guru ya berarti pengalaman guru misalnya. Pengalaman orang tua mendampingi siswa dalam pembelajaran online selama COVID misalnya. Itu kita masuk ke dalam ranah pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif fenomenologi. Jadi kita dalam menyajikan data, mendescribe datanya itu adalah kita fokus kepada personal experience yang kita tonjolkan di sini. Ya. Kemudian kalau misalnya naratif, ya ini penelitian naratif ini misalnya kita mendescribe-nya adalah kita mendescribe story or objective set of experiences in chronological order. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan pada konten sebelumnya bahwa ada chronological order. Ya, jadi ada cerita yang kita buat dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Ya, jadi misalnya kita contoh tadi bagaimana seorang mahasiswa menerima beasiswa untuk sekolah ke luar negeri, tapi dia membawa keluarga. Nah, kisah suksesnya atau kisah kegagalan, jadi tidak harus kisah sukses, mungkin kisah kegagalan atau permasalahan itu bisa kita narasikan dengan syarat kita menampilkan datanya secara chronological order. Ada urutan-urutan dari awal ya, misalnya dari awal berangkat misalnya sampai dia nanti pulang membawa gelar doktor misalnya seperti itu. Jadi itu kalau kita cara mendescribe data dari naratif. Selanjutnya
kalau misalnya dia datanya data etnografi seperti ini. Ini data etnografi. Etnografi bagaimana datanya? Data yang kita tampilkan adalah kita harus menampilkan social setting ya. Karena ada unsur budaya, ada karakter, ada kebiasaan, ya, ada tingkah laku, ada respon ya. Nah, kemudian aktornya siapa? Kelompok masyarakatnya siapa? Kemudian peristiwa eventnya seperti apa? Jadi itu yang kita fokuskan kalau kita melakukan penelitian kualitatif etnografi. Jadi datanya kita harus jelaskan berdasarkan setting sosialnya, aktorsnya, eventnya, peristiwanya, dan kemudian kita gambar sebagai sebuah gambaran holistik dari penelitian etnografi. Kemudian selanjutnya case study. Bagaimana kalau misalnya penelitiannya itu adalah penelitian case study. Ya, jadi kalau penelitiannya case study bagaimana? Ya, penelitian case study seperti ini. Nah, jadi kita harus menjelaskan tentang datanya, tentang case-nya apa dan dalam konteks apa. Ingat sebelumnya penelitian case study itu ada bounded system. Ya, jadi dia tuh terikat satu sama lain. Biasanya terikat kasusnya apa, fenomenanya apa, kemudian terikat waktu dan tempat. Jadi dalam data case study kita biasanya menjelaskan dengan menampilkan case-nya, ya, kasus yang kuat yang kita tonjolkan, kan kemudian kita harus memasukkan konteksnya. Konteksnya adalah konteks waktunya dan tempatnya di mana seperti itu. Ya, kemudian tahapan yang terakhir dari setelah kita mengumpulkan data-data, setelah memunculkan tema-tema, setelah menganalisis data, kemudian muncul dalam tema atau subtema, kemudian tema itu muncul dalam bentuk grafik, tables atau charts. Langkah terakhir adalah tugas kita itu adalah interpreting the data. Bagaimana kita make sense of data, memaknai data, data yang sudah ada, tema-tema yang sudah muncul itu kita maknai ya. Jadi interpreting data ini adalah proses kita untuk memaknai data ya. Jadi kita membuat make sense of the data ya. Make sense of the data. Jadi ini dalam tahapan yang namanya interpreting the data. Untuk interpreting the data nanti kita akan buat konten tersendiri bagaimana menginterpretasikan data-data kualitatif dari tema-tema dari subteams yang sudah kita hasilkan dari analisis dari proses tadi, dari data managing, reading memoing, kemudian dari data reduction, kemudian dari classifying the data, kemudian displaying the data, kemudian describing the data, sampai ke interpreting the data seperti ini. Jadi nanti ini yang akan kita jelaskan di konten selanjutnya tentang interpreting the data. Oke, itu saja. Mudah-mudahan jelas ya, Bapak Ibu dosen sekalian, apa yang sudah saya paparkan di sini. Sekali lagi, ini merupakan intisari. Jadi ini bentuk yang ideal dalam sebuah analisis penelitian kualitatif. Walaupun nanti dalam penjabarannya bermacam-macam, tapi setidaknya dari A sampai G yang saya jelaskan ini itu mesti ada kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif. Jadi tahapan-tahapan A sampai G ini harus ada atau minimal ada dari yang saya jelaskan ini untuk menjelaskan atau menganalisa data-data kualitatif dari penelitian yang Bapak Ibu dosen lakukan. Terima kasih, semoga mendapat pencerahan dari konten Mas dosen kali ini. Salam sehat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.